Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Jannah di mata kuliah Analisis Kebijakan Bisnis dalam pembahasan Analisis Kebijakan Bisnis di bidang manajemen sistem informasi. Langkah awal yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu pengertian dari analisis kebijakan bisnis itu sendiri. Analisis kebijakan bisnis adalah proses untuk menilai dan mengevaluasi keputusan atau kebijakan yang diambil dalam suatu organisasi atau perusahaan guna memahami dampaknya terhadap operasi, keuntungan, dan tujuan jangka panjang. Ini melibatkan pengumpulan data, identifikasi masalah, serta analisis alternatif dan solusi terbaik untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, serta visualisasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, prosedur, dan sumber daya manusia yang bekerja sama untuk mengelola informasi secara efisien. Adapun jenis-jenis sistem informasi dalam bisnis, yang pertama sistem informasi manajemen atau manajemen information system, MSI. MIS maksudnya. MIS mengumpulkan proses dan menyajikan informasi yang relevan untuk manajer dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. DSS membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data yang lebih mendalam. Yang ketiga itu sistem informasi eksklusif atau Exclusive Information System atau EIS. EIS adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu eksekutif dalam mengakses informasi secara cepat. Jenis-jenis sistem informasi dalam bisnis selanjutnya ada di urutan keempat, yaitu sistem transaksi atau Transaction Process System atau TPS. TPS menangani pemrosesan transaksi rutin dalam organisasi, seperti proses pesanan, pembayaran, dan pencatatan transaksi keuangan. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System atau HRIS. HRIS dirancang untuk mengelola data karyawan mulai dari penggajian, rekrutmen, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem terintegrasi yang mengelola berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, distribusi, dan inventaris dalam satu platform. Masih di jenis-jenis sistem informasi dalam bisnis pada urutan ketujuh yaitu sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Dalam hal ini MIS. Sistem ini mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang berkaitan dengan pasar, pelanggan, dan kinerja pemasaran. Yang kedelapan, sistem informasi akuntansi atau Accounting Informasi System. Dalam hal ini AIS. AIS digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data keuangan dan akuntansi, termasuk transaksi finansial, laporan keuangan, dan pajak. Selanjutnya, sistem informasi manufaktur atau Manufacture Information System, dalam hal ini MIS. Sistem ini mendukung proses manufaktur dengan menyediakan data terkait produksi, inventaris, perencanaan produksi, dan pengendalian kualitas. Selanjutnya ada pengaruh sistem informasi manajemen dalam bisnis. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional MIS, memungkinkan perusahaan
mengotomisasi dan menyederhanakan proses bisnis, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual, dan meningkatkan akurasi data. Yang kedua, pengaruh sistem informasi manajemen dalam bisnis itu sendiri sebagai pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dengan menyediakan informasi yang relevan dan terkini secara real time. MIS memungkinkan manajer dan eksekutif untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data yang akurat. Selanjutnya, yang ketiga, analisis dan prediksi kinerja bisnis MIS memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kinerja bisnis, serta melakukan proyeksi dan prediksi terhadap kondisi pasar di masa depan. Kita masuk ke pembahasan peran sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama itu mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, memfasilitasi inovasi dan pengembangan produk. Dengan analisis data yang disediakan oleh sistem informasi, perusahaan dapat lebih mudah memahami tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan peluang inovasi. Peran sistem informasi dalam bisnis yang ketiga adalah dukungan pada strategi bisnis sistem informasi, mendukung perencanaan dan eksekusi strategi bisnis dengan menyediakan data yang relevan dan mendalam. Yang terakhir atau yang keempat, analisis dan laporan kinerja sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk memantau dan menganalisis keuangan operasional dan pemasaran melalui laporan-laporan yang terperinci. Adapun pentingnya kebijakan bisnis dalam pengelolaan sistem informasi itu sendiri, kebijakan bisnis sangat penting dalam pengelolaan sistem informasi karena kebijakan ini memberikan panduan dan kerangka kerja bagi pengguna dan pengembangan sistem informasi dalam organisasi itu sendiri diantaranya. Yang pertama, menyelaraskan tujuan bisnis dan teknologi kebijakan bisnis, memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, pengelolaan risiko kebijakan bisnis dapat mencakup peraturan terkait dengan keamanan informasi, perlindungan data, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Yang ketiga, pengendalian dan pengawasan kebijakan bisnis, memungkinkan pengawasan yang lebih terhadap penggunaan sistem informasi, memastikan bahwa sistem digunakan secara efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan bisnis dalam sistem informasi itu sendiri. Yang pertama, tujuan dan strategi bisnis kebijakan bisnis. Dalam sistem informasi harus selaras dengan tujuan dan strategi jangka panjang sebuah organisasi. Yang kedua, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang cepat mempengaruhi kebijakan sistem informasi itu sendiri. Yang ketiga, tujuan dan strategi bisnis kebijakan bisnis dalam sistem informasi harus selaras dengan tujuan strategi bisnis jangka panjang sebuah organisasi. Yang keempat, keamanan dan privasi data keamanan. Keamanan data merupakan faktor krusial dalam kebijakan sistem informasi. Yang kelima, persaingan kondisi pasar. Persaingan di pasar dan dinamika produksi juga mempengaruhi pada kebijakan sistem informasi. Yang keenam, infrastruktur teknologi. Infrastruktur IT yang ada termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan juga memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan. Adapun dampak kebijakan bisnis terhadap manajemen SI, yang pertama, dampak kebijakan bisnis terhadap manajemen sistem informasi SI sangat signifikan karena kebijakan bisnis akan mempengaruhi bagaimana sistem informasi dirancang, dikelola, dan diterapkan dalam organisasi. Berikut adalah beberapa dampak utama kebijakan bisnis terhadap manajemen sistem informasi. Yang pertama itu dampaknya pengambilan keputusan berbasis data. Kebijakan bisnis yang mengutamakan pengambilan keputusan berbasis data
akan mendorong manajemen sistem informasi untuk menyediakan sistem yang memungkinkan analisis data yang cepat dan akurat. Yang kedua, transformasi digital. Kebijakan yang mendorong transformasi digital akan mempercepat perubahan dalam manajemen SI. Ini mencakup pengembangan dan penerapan sistem yang mendukung otomatisasi, mobilitas, dan kolaborasi dalam organisasi. Yang ketiga, pengembangan SDM TI. Kebijakan bisnis juga mempengaruhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang TI. Kebijakan yang mendorong adaptasi teknologi baru atau pembaharuan sistem memerlukan staf yang terampil dalam teknologi terbaru yang akan mempengaruhi kebijakan SDM dalam organisasi itu sendiri. Jadi kita telah sampai kepada kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya paparkan. Dari materi ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan bisnis yang efektif memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan pengelolaan sistem informasi dalam suatu organisasi bisnis. Kebijakan bisnis yang baik akan memastikan bahwa sistem informasi dapat mendukung tujuan strategi perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan nilai tambah melalui inovasi teknologi. Kebijakan bisnis juga mempengaruhi berbagai aspek dalam manajemen SI, seperti pengelolaan sumber daya TI, perlindungan data dan keamanan, pengelolaan risiko, serta pemanfaatan teknologi untuk pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, kebijakan yang mendukung transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia TI akan mempercepat adaptasi dan inovasi dalam organisasi. Secara keseluruhan, hubungan yang kuat antara kebijakan bisnis dan manajemen sistem informasi sangat penting untuk menciptakan sistem informasi yang efektif, aman, dan mampu mendukung pertumbuhan dan daya saing perusahaan di era digital yang terus berkembang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Untuk lebih dan kurangnya, saya minta maaf karena sesungguhnya kesempurnaan itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu datang dari diri saya pribadi. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.